Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya, Jazila Ainur Rahma, dengan NIM P174212210012 dari Program Studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Pada bagi yang cerah dan pada bagi yang berbahagia ini, saya berbagi sedikit materi yang tentunya sangat bermanfaat untuk kalian semua. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil judul Pengaruh Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi Terhadap Perilaku Pranikah. Wow, dari judulnya aja udah terlihat menarik bukan? Langsung saja yuk disimak bareng-bareng. Setelah tahu judulnya apa, pasti kalian semua juga bertanya-tanya, nanti di sini kita bakal bahas apa aja sih? Nih, aku kasih tahu ya. Yang pertama, pastinya kita akan bahas apa sih remaja itu? Nah, setelah kita tahu remaja itu apa, yang kedua kita mulai bahas materi kita, yaitu apa sih kesehatan reproduksi dan tentunya apa sih ciri-ciri dari kesehatan reproduksi yang baik. Yang ketiga, kita juga bahas penting nggak sih pengetahuan tentang kesehatan reproduksi terhadap remaja. Yang keempat, apa saja yang menjadi dasar remaja melakukan hubungan pranikah. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita mengatasi atau mencegah seksual pranikah yang sering terjadi pada remaja. Nah, yang melatar belakangi saya mengambil judul atau tema ini adalah saya sadar dan kita semua pasti tahu masalah utama yang dialami remaja salah satunya adalah masalah kesehatan reproduksi. Hal ini didukung oleh data SDKI tahun 2021 yang menyatakan secara nasional terjadi peningkatan angka remaja yang melakukan hubungan pranikah yaitu sekitar 9,3% atau sekitar 3,7%. Hal ini sangat berdampak pada masalah reproduksi remaja, misalnya kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, penyakit menular seksual atau PMS, serta kekerasan seksual. Masih banyak masyarakat yang kurang paham bagaimana sih caranya merawat dan menjaga kesehatan reproduksi mereka sendiri. Seperti yang kita ketahui juga, banyak masyarakat yang masih kurang paham dan masih kurang mengerti bagaimana sih caranya menjaga kesehatan reproduksi. Karena banyaknya faktor yang ada di Indonesia, hal ini sering terjadi pada remaja, baik laki-laki maupun perempuan. Dari masalah tersebut, saya berpikir perlu dilakukannya pendidikan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan remaja terkait kesehatan remaja. Menurut beberapa penelitian sebelumnya, pendidikan kesehatan terbukti efektif untuk meningkatkan pengetahuan. Adapun tujuannya untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Jadi, dari latar belakang yang menjadi pertimbangan saya, kita nantinya akan membahas beberapa poin. Yang pertama, reproduksi remaja. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, kesehatan. Dan yang terakhir adalah remaja pranikah. Gak usah lama-lama, langsung aja yuk masuk pada materi yang pertama, yaitu apa sih remaja itu? Remaja adalah masa transisi antara masa kanak-kanak dengan dewasa dan relatif belum mencapai tahap kematangan internal dan sosial sehingga mereka harus menghadapi tekanan-tekanan emosi dan sosial yang saling bertentangan. Sepanjang kehidupan seseorang, masa remaja merupakan masa yang paling banyak dibicarakan. Namun, yang dibahas umumnya hal-hal yang berkaitan dengan tingkah laku mereka, yang dianggap kurang positif atau kurang baik jika dibandingkan sebaliknya. Banyak orang tua terkejut menyaksikan perubahan pada anak-anak mereka sendiri. Dari anak-anak yang manis, lucu, tiba-tiba berubah menjadi remaja yang tingkah laku dan sikap yang mengherankan. Mereka semua kaget. Sebaliknya, remaja juga mengeluh merasa tidak dipahami oleh orang dewasa, terutama orang tuanya sendiri.
Pada masa puber, anak dewasa akan mengalami perubahan fisik yang signifikan, seperti kemampuan sistem reproduksi mereka. Akan tetapi, fakta menunjukkan sebagian besar remaja tidak paham dengan kondisi kesehatan reproduksi, seperti siklus menstruasi dan proses terjadinya kehamilan. Tingginya perilaku asusila seperti pergaulan bebas oleh remaja banyak diakibatkan oleh beberapa faktor. Seperti yang kita ketahui, penyebab tertinggi adalah kurangnya pengetahuan tentang seks yang baik pada kalangan remaja. Pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja dapat menjadi salah satu solusi agar para remaja lebih bijak dan lebih hati-hati dalam menanggapi perilaku seksual yang dapat beresiko sehingga dapat terhindar dari berbagai penyakit menular seksual. Dan mereka semua juga dapat menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Setelah bahas-bahas tentang remaja, kita pindah yuk tentang masalah kesehatan reproduksi. Sebenarnya apa sih kesehatan reproduksi itu? Kesehatan reproduksi adalah kesehatan yang menyeluruh yang meliputi aspek fisik, mental, sosial, tidak hanya adanya penyakit atau gangguan pada segala hal yang mempengaruhi sistem reproduksi, fungsi, dan jalannya proses reproduksi itu sendiri. Apa sih kesehatan reproduksi yang baik itu? Kesehatan reproduksi yang baik adalah keadaan di mana kamu dapat menikmati kehidupan seks yang aman dan menyenangkan dan memiliki kemampuan untuk bereproduksi serta kebebasan untuk menetapkan atau menentukan seberapa sering kamu bereproduksi. Oh iya, salah satu pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja adalah pengetahuan tentang HIV dan AIDS. HIV sendiri adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia, sedangkan AIDS adalah penurunan kekebalan tubuh yang diakibatkan oleh virus HIV. Setelah bahas-bahas tentang kesehatan reproduksi, seperti kesehatan reproduksi itu apa, terus kemudian kesehatan reproduksi yang baik itu bagaimana, mari kita lanjut pada materi yang selanjutnya, yaitu pentingnya pengetahuan kesehatan reproduksi terhadap remaja pranikah. Tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seksual remaja pranikah. Mengapa begitu? Fenomena ini menunjukkan bahwa perilaku seksual remaja pranikah di berbagai daerah semakin meningkat dikarenakan kurangnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi itu sendiri. Pengetahuan kesehatan reproduksi remaja mempengaruhi perilaku seksual pranikah pada remaja di Indonesia. Mereka rata-rata belum mengetahui dan belum paham, sehingga melakukan hal-hal yang di luar nalar. Jika perilaku seksual pada remaja tidak disertai dengan pengetahuan yang cukup dan dengan tingkat emosi yang masih labil, dapat mengakibatkan efek yang sangat fatal. Yang saya maksudkan efek yang sangat fatal di sini, misalkan ancaman terhadap kesehatan pada alat reproduksi remaja, aborsi, dan penyakit seksual menular lainnya. Selain berakibat fatal yang dapat merugikan diri remaja sendiri, permasalahan remaja tersebut juga berdampak seperti kehamilan, pernikahan muda, dan tingkat aborsi yang tinggi sehingga dampaknya buruk terhadap kesehatan remaja di Indonesia. Bukan di Indonesia saja, bahkan bisa sampai remaja-remaja di luar negeri. Nah, setelah bahas tentang penting nggak sih pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi itu, marilah kita bahas tentang faktor seks pranikah. Apa alasan-alasan remaja melakukan hubungan seks sebelum menikah? Yang pertama, alasan mereka adalah kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Yang kedua, membaca buku porno. Yang ketiga, terlalu sering menonton film blue. Dan yang keempat adalah keadaan lingkungan yang kurang sehat. Lingkungan juga sangat berpengaruh pada pertumbuhan remaja-remaja pada saat ini. Beberapa penelitian sebelumnya di beberapa negara, anak perempuan dan laki-laki yang belum menikah sudah banyak yang aktif melakukan hubungan seksual sebelum mencapai umur 15 tahun. Faktor lingkungan itu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan terhadap tingkah laku anak. Perkembangan nilai, moral, dan sikap individu mencakup aspek psikologis, sosial,
budaya, dan fisik kebendaan, baik yang terdapat dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kondisi psikologis pola interaksi, pola kehidupan beragama, berbagai sarana rekreasi yang tersedia dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat juga akan mempengaruhi perkembangan nilai moral dan sikap individu. Selain faktor lingkungan itu, sementara itu di Indonesia terdapat kebiasaan yang berkembang sehingga melahirkan budaya dan bisa menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dalam masyarakat, termasuk dalam pernikahan dini. Permasalahan pernikahan dini menjadi sangat penting untuk diperhatikan, bahkan banyak daerah di Indonesia yang sangat merespon positif terhadap pernikahan dini ini. Karena mereka beranggapan bahwa pernikahan dini adalah suatu tradisi dari nenek moyang yang harus dilestarikan secara terus-menerus dan turun-menurun hingga ke cucu-cucunya. Sehingga jika terjadi kehamilan akibat hubungan seks pranikah, maka jalan yang diambil adalah menikah dengan usia muda. Hal ini tanpa disadari oleh pengetahuan mereka tentang akibat menikah pada usia muda dan dampak terhadap kesehatan reproduksi mereka. Dari masalah-masalah kesehatan yang sudah saya jabarkan tadi, maka untuk mencegah dan mengatasi masalah perilaku seksual pranikah yang sering dilakukan oleh para remaja, kita harus tahu perlunya ditingkatkan pemberian penyuluhan pendidikan dan pengertian yang benar tentang seksualitas. Pengetahuan seksualitas harus dipelajari, bukan datang dengan sendirinya yang hanya berdasarkan pada pengalaman pribadi, perasaan, atau informasi-informasi yang beredar. Karena bisa saja informasi itu adalah informasi yang salah dan menyesatkan yang dapat menjadikan remaja menjadi salah pemahaman tentang seksualitas, serta tidak tahu akibat yang bisa terjadi jika melakukan hubungan seksual pranikah. Perlu diketahui, pendidikan mengenai kesehatan reproduksi perlu diberikan sejak dini agar para remaja mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Sudah saatnya para pendidik dan orang tua membicarakan masalah reproduksi dan masalah seksualitas secara jujur, terbuka, dan profesional kepada anaknya. Baik, udah sampai materi yang terakhir nih, yaitu kesimpulan. Dari penjelasan-penjelasan pemaparan materi yang saya berikan tadi, dapat ditarik kesimpulan, pengetahuan kesehatan reproduksi remaja sangat berpengaruh dan mempengaruhi pengalaman seks pranikah. Oleh karena itu, informasi tentang kesehatan reproduksi dapat menjadi bahan promosi yang ditunjukkan kepada kaum muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi tentang kesehatan reproduksi berpengaruh terhadap perilaku seksual pranikah remaja. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi dan formalisasi kesehatan reproduksi atau HIV/AIDS, penyakit menular seksual, fertilitas, resiko hubungan seksual kepada remaja, baik secara formal maupun informal. Itu dia penyampaian materi dari saya. Saya harap kalian semua bisa paham dan semakin tahu apa sih dampak dari kurangnya mengetahui kesehatan reproduksi yang bisa berdampak pada perilaku seksual pranikah. Sebelum saya tutup, perkenankanlah saya untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah mau menonton dan sudah mau mendengarkan penjelasan dari saya dengan seksama. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Dr. Didin Widyartono, SS SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Sekian dari saya, jika ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you, I think that you should get some rest.